Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Sumiati, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Mujiatun Sri Hartiatmi, SPD MSI, dan pengajar praktik saya Nanang Setiawan, STGR. Pengertian, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson tahun 1999 halaman 14, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan murid. Selanjutnya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu strategi konten, proses, dan produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, dan pengaruh budaya serta lingkungan. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi tepat, yaitu konten. Guru menyesuaikan materi konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan belajar, mental, dan profil belajar murid. Proses. Guru memvariasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya. Produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi yang pertama adalah pada modul 1.1 terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi dan guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga semuanya mengacu kepada pembelajaran berpihak pada murid. Selanjutnya akan mengerucut pada profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi. Pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing.
dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru sebagai seorang pendidik dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan belajar murid, mental dan profil belajar, sehingga akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan-pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Peran guru penggerak, mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga pendidikan karakter baik murid di sekolah. Kaitannya dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran diferensiasi, seorang guru penggerak yang sudah memiliki nilai dan peran mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Selanjutnya keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk mengarahkan murid menuju keberhasilannya, memiliki karakter yang baik, cerdas, kreatif, inovatif agar kehidupan mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Hal yang dapat dilakukan guru adalah dengan melakukan pendekatan inquiry apresiatif atau IA pada tahapan bakja, yaitu buat pertanyaan terkait belajar siswa. 2. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. 4. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. 5. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi yaitu visi yang berpihak pada murid akan terwujud pada pembelajaran yang berpihak pada murid juga, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid atau yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Keterkaitan antar materi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Dalam budaya positif, kita akan memahami beberapa konsep sebagai berikut. 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi dan 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi dan segitiga restitusi. Kaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Suasana di sekolah dan di kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan yang berpihak pada murid akan membawa kita kepada pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru maju, Indonesia hebat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.